Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat banyak kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Juga ketika kita sebagai Gereja Kristen Indonesia boleh merasakan betapa penyertaan Tuhan luar biasa bagi GKI, sehingga kita boleh terus berproses menjadi gereja yang membawa berkat bagi banyak orang. Secara sinodal kita boleh merayakan penyatuan GKI sudah berjalan 34 tahun. Dan kita semua menyadari bahwa itu semua karena pertolongan dan cinta Tuhan bagi kita semua, baik sebagai pribadi maupun sebagai Gereja Kristen Indonesia. Dan ada banyak hal yang menjadi bagian kita untuk terus kita kerjakan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Salah satu hal menarik yang kemudian menjadi dorongan yang diberikan bagi kita di dalam merayakan ulang tahun ke-34 penyatuan GKI, kita diajak untuk membangun sikap etis yang baik. Kita didorong untuk terus memperhatikan orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekeliling kita. Dan kesemuanya itu menjadi penting untuk kita lakukan karena memang kehadiran kita di dunia ini adalah untuk juga menjadi penolong bagi sesama kita, karena kita pun juga membutuhkan sesama untuk menolong kita dalam berkarya. Dan satu hal yang kemudian menjadi pesan dari penulis surat Ibrani mengatakan bahwa untuk kita bisa menjadi saluran berkat yang baik, kita perlu memulainya dari hidup yang sangat personal di dalam diri kita, yaitu ketika kita memperhatikan kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita. Ibrani 13 ayat 4 mengatakan demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Penulis surat Ibrani mendorong bahwa pribadi yang menjadi saluran berkat di ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya akan menjaga hidup personalnya berkenan di hadapan Tuhan. Tentu tantangan ini akan sangat kelihatan bagi pasangan suami istri, supaya mereka sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup pernikahan. Namun juga bagi pribadi-pribadi, supaya memperhatikan kehidupan pribadinya, personalnya terkait dengan bagaimana menjaga kekudusan hidup sendiri. Karena di dalam kehidupan ini tentu ada banyak hal yang membuat kita bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh karena itu, dengan membangun kehidupan personal yang baik, menjaga relasi yang baik dengan pasangan, membangun kebersamaan di dalam kehidupan, dan menjaga hal itu mulai dari yang paling dekat dengan hidup kita, tentu akan menjadi titik berangkat yang menjadi berkat di lingkup-lingkup yang lain yang lebih luas. Dan kalau itu yang kemudian menjadi kesediaan kita, kita akan terus melakukan bagian yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan karya seturut dengan pertolongan Tuhan. Melakukan sikap etis menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilakukan ketika di dalam rumah kita sendiri, kita mendapatkan dukungan yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan karya yang sudah kita lakukan di dalam pertolongan Tuhan.
Mari kita terus menjaga kekudusan hidup pribadi kita untuk kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita supaya kita membangun sikap etis yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.